Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah wa thanaa lillah la haula wa la quwwata illa billah. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada petang hari ini di minggu pertama bulan September, kita kembali dipertemukan oleh Allah, yaitu malam Selasa, dalam kegiatan rutinitas kita, yaitu pengajian, yang mana malam minggu pertama di malam Selasa ini kita kembali kepada tafsir Al-Quranul Karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, memberikan syafaat Rasulullah buat kita, dan hati kita tetap terpaut rasa cinta yang mendalam kepada baginda Rasul, juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mudah-mudahan dengan kuasa Allah, ridha Allah, kasih sayang Allah dan rahmat Allah, mudah-mudahan kita diizinkan bertetangga dengan baginda Rasul dalam syurganya Allah bi ghairi hisab. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian tafsir Al-Quranul Karim kita minggu lalu berbicara tentang kabar gembira yang disampaikan malaikat Jibril kepada Siti Maryam, yaitu tentang beliau akan memiliki seorang putra, yang mana beliau ini belum menikah, masih sangat belia sekali, terlalu muda. Suatu riwayat mengatakan, pendapat ulama mengatakan umur 10 tahun pada saat akan hamil ini. Umur 10 tahun. Suatu riwayat lagi dari kalangan ulama mengatakan salasata asyara sanah, 13 tahun pada saat itu. Kemudian ada lagi pendapat yang ketiga mengatakan sittata asyara sanatan, yaitu 16 tahun. Nah, ini antara tiga pendapat ini wallahu a'lam bishawab mana yang benar, tapi intinya bahwa Siti Maryam itu hamil pada usia belia sekali, yaitu masa-masa ABG lah, kurang lebih seperti itu. Nah, itulah kabar gembira itu datang, sehingga beliau sendiri itu kebingungan karena merasa diri itu tidak mungkin secara logika ketika disampaikan kabar gembira oleh malaikat Jibril, dan juga tentu akan jadi fitnah. Padahal beliau ini kan orang terjaga, kok tiba-tiba bisa hamil. Nah, itu juga kekhawatiran sebagai seorang manusia. Tapi tentunya Allah selalu akan melindungi daripada hamba-hambanya yang soleh atau solehah. Nah, inilah yang peristiwa yang mengembirakan sekaligus mengagetkan. Di usia belia Allah berkehendak supaya nanti Siti Maryam ini hamil tanpa proses pernikahan atau tanpa proses perzinahan. Karena orang zina juga bisa hamil, apalagi juga tidak pernah disentuh sama sekali oleh laki-laki. Nah, ketika sudah tiba waktunya, fanafakha Jibril ar-ruh, ini ala jaibi Maryam. Maka ketika sudah tiba waktunya, lalu malaikat Jibril pun akhirnya meniupkan ruh atas perintah Allah. Kemana? Ke dalam kantong bajunya Siti Maryam. Nah, itu ternyata di kantong bajunya itu dibuka oleh malaikat Jibril. Kemudian dari sanalah beliau itu meniupkan ruh yang di dekat perut, lalu hamillah seketika itu juga. Nah, pada saat hamil ini
terjadi perbedaan pendapat lagi di kalangan para ahli tafsir, begitu juga para ulama. Manusia lazimnya kalau dalam keadaan hamil itu adalah tis'atu ashhur, yaitu 9 bulan. Nah karena itulah ada ulama mengatakan Siti Maryam juga hamilnya itu yaitu berapa bulan? 9 bulan katanya. Waqila, ada juga yang mengatakan bukan 9 bulan karena ini keajaiban Allah. Lalu berapa bulan? Bukan bulan. Terus berapa? 3 saat, 3 jam. 3 jam hamil langsung lahir. Nah itu katanya demikian. Nah saking ajaibnya ada lagi ulama-ulama yang berpendapat begini, bukan 3 jam, sa'atun wahidah, yaitu 1 jam. Tiup roh kemudian membesar sampai selama 1 jam lahirlah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ini 1 jam. Nah 1 jam dalam keadaan hamil inilah huwal masyhur, kata ulama di situ. Inilah qaul pendapat yang paling masyhur yang mengatakan bahwa Sayyidah Maryam atau Siti Maryam ketika menghamili Nabi Allah Isa, berada dalam perutnya dalam keadaan hamil, itu cuman 1 jam saja dan itu langsung lahir. Nah itu lahirlah Nabi Allah Isa. Nah ketika beliau itu sudah lahir, lalu bagaimana? Nah inilah terjadi perbedaan. Beliau kan seorang yang sudah ditentukan akan menjadi nabi oleh Allah, tentu sudah menjadi nabi. Cuman ada lagi rasul, kan ada istilah rasul, ada istilah nabi. Pada saat beliau itu sudah lahir, nah ini dalam keadaan umur 3 tahun, apakah sudah menjadi rasul? Karena Allah berfirman selanjutnya dalam Al-Quran, Allah melanjutkan peristiwa kisah ini. Ini ceritanya sudah lahir, ya, jadi sudah lahir Nabi Allah Isa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat sudah lahir itu kebetulan berusia 3 tahun kemudian, wa rasulan ila bani Israil, ay wa naj'alu laka rasulan, dan aku jadikan dan kami jadikan engkau hai Isa menjadi utusan. Kalau nabi jelas karena sudah sebelum ada itu sudah menjadi nabi. Nah ini ketika dia lahir otomatis akan menjadi utusan karena nabi dan rasul itu beda. Nah terjadi juga perbedaan pendapat di sini. Pada usia berapakah Nabi Allah Isa ini menjadi rasul? Ketika diutus ke Bani Israel. Ada yang mengatakan salasu sanawat, yaitu 3 tahun. Ada yang mengatakan salasuna sanatan, yaitu usia 30 tahun baru dia diutus menjadi seorang rasul. Ingat, bukan nabi. Kalau nabi sudah sejak di dalam kandungan dah nabi. Menjadi rasul kepada Bani Israel. Nah kemudian ada yang mengatakan itu awal arba'ina sanatan, yaitu usia awal-awal 40 tahun. Nah itu mana yang betul? Yang betul itu kata para ulama mengatakan yang sebenarnya itu ketika beliau diutus oleh Allah menjadi seorang rasul berusia yaitu genap usia 40 tahun. Nah ini persis kayak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itulah wa naj'alu ay wa rasulan ila bani Israil, dan kami jadikan engkau utusan Allah. Setelah jadi nabi kemudian jadi utusan Allah pada usia 40 tahun genap. Nah sebelum usia 40 tahun posisi beliau itu menjadi seorang nabi. Lalu bagaimana? Apa yang diamalkan? Kitab Injil kan belum turun, belum Allah turunkan. Lalu apa yang diamalkan? Yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat inilah yang beliau amalkan untuk beribadah. Bagaimana ajaran Taurat, begitulah beliau mengamalkan. Karena pada saat mulai zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam sampai tibanya masanya Nabi Allah Isa, tidak ada kitab lagi kecuali kitab Taurat. Itulah yang diamalkan oleh kaum Bani Israel. Nah itu jarak antara Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Isa
itu adalah 1975 tahun. 1900, hampir 2000 tahun itu jarak antara Nabi Allah Musa awal turunnya kitab Taurat sampai datangnya Nabi Isa. Itu jaraknya 1975 tahun, hampir sudah menjadi 2000 tahun. Nah, ini jaraknya jauh-jauh. Jadi di antara mereka itu, jadi kita itu termasuk masih jaraknya dekat, tapi kita rasakan itu sudah jauh sekali, padahal terlalu masih dekat. Apalagi zaman kerajaan terlalu dekat. Wali Songo masuknya Islam ke Indonesia juga terlalu dekat itu. Nah, ini jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Allah Isa itu adalah 1975 tahun. Nah, ketika berusia 40 tahun dan Allah mengangkat Nabi Allah Isa sebagai Rasul, diutus kepada kaum Bani Israel, yaitu dalam usia 40 tahun, maka di sanalah Allah menurunkan wahyunya itu berupa kitab Injil. Nah, kitab Injil ini sama isinya dengan kitab Taurat, tapi ada beberapa bagian memang yang dihapus. Yang dia Taurat, yang dulu ada di Taurat, di Injil belum tentu ada. Nah, ini tergantung daripada situasi dan kondisi, khususnya masalah fikih. Karena dalam Al-Quran itu kan ada 3, ada masalah akidah, ada masalah fikih, ada masalah akhlak. Nah, ini harus ada 3 ini harus kita imani, harus kita percayai, tidak boleh kita ingkari. Nah, ini yang sering berubah ini masalah fikih. Nah, begitu juga generasi berikutnya. Antara Nabi Adam, fikihnya ketika lahir anaknya 2, anak pertama lahir 2 kembar, laki perempuan. Kemudian anak yang kedua lahir juga kembar, laki perempuan. Nah, itu fikihnya gimana? Ya disilang nikahnya itu. Kalau enggak begitu, emang nikah mau sama siapa? Enggak ada manusia. Yang ada manusia cuma Nabi Adam, Siti Hawa sama 4 anak. Ya disilang. Nah, itu fikih itu. Begitu juga ketika zaman nenek moyangnya itu Bani Israel. Nah, Bani Israel yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub ini adalah awal gelar daripada Bani Israel. Yang bergelar Bani Israel ini mulai dari Nabi Yakub yang memiliki 12 anak. Nah, karena itulah Nabi Yakub itu menikah dengan 2 istri. Istri pertama itu kakaknya, ya istri yang kedua adiknya, yaitu ibu Nabi Yusuf. Boleh enggak? Boleh. Itu fikih zaman dahulu kala ya seperti itu memang. Salat aja ada yang 1, ada yang 2. Kalau kita 5. Jadi beda-beda. Tapi kalau tauhid dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat seterusnya tidak boleh berbeda. Karena inilah sensitif masalah tauhid ini. Kalau masalah fikih mungkin masih ada khilafiyah, tapi masalah tauhid tidak boleh. Terjadi sedikit saja selek itu masalah tauhid, kafir sudah hukumnya. Bukan masalah sesat-sesat lagi, pokoknya kafir sudah murtad. Nah, inilah perlunya kita hati-hati dalam memilih akidah. Pilihlah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mayoritas yang ada di muka bumi ini. Nah, jangan sempalan-sempalan yang kemarin-kemarin baru muncul. Nah, itulah terjadi juga dalam kitab Injil yang Allah berikan kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian ketika Allah sudah mengutus beliau dalam usia 40 tahun, mulailah beliau berdakwah, mendakwahkan daripada ajaran Injil yang sama dengan kitab Taurat. Beberapa bagian itu mayoritas sama, walaupun ada yang dihapus atau ada yang tidak sama, jadi tidak kepake lagi. Lalu Allah berfirman menceritakan tentang petualangan dakwah daripada Nabi Allah Isa kepada kaumnya Bani Israel. Allah berfirman, "Anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum." Sesungguhnya aku datang sebagai utusan Allah walaupun tidak memiliki ayah. Sesuatu yang aneh, perempuan yang suci tidak pernah disentuh oleh siapapun, tiba-tiba hamil. Qaul yang masyhur dalam 1 jam aja hamil langsung lahir. Nah, ini udah besar. Aku datang bi ayatin dengan tanda-tanda keajaiban, kemuliaan, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Isa, mir rabbikum, dari Tuhan kalian wahai Bani Israel. Ini nabi
ajaran Injil pada saat itu dikhususkan untuk kaum Bani Israel saja. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran seluruh jagat raya alam, apapun sukunya, apapun bangsanya, semua harus mengikut Al-Quran. Nabinya semua harus mengikut Nabi Muhammad SAW. Gara-gara keistimewaan seperti inilah seluruh dunia, makanya orang Yahudi itu sakit hati, cemburu, tidak mau terima kalau dari mantan istri kedua nenek moyangnya Nabi Ibrahim yang bernama Siti Hajar, dari mantan budak ini, ternyata dia yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang paling mulia di antara para nabi, yang menjadi nabi seluruh jagat raya alam. Mereka tidak mau terima, mereka sakit hati, mereka balas dendam sampai sekarang. Nah, itu kelakuan daripada orang-orang Bani Israel. Bani Israel itu adalah laqab. Jadi itu hanya sebutan keluarga besar dari Nabi Yakub. Mulai Nabi Yakub ini, nabi yang pertama di Bani Israel ini, yaitu dari Nabi Yakub itu siapa? Nabi yang pertama dari Bani Israel yaitu Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf dari Bani Israel. Kemudian Nabi terakhir dari Bani Israel itu siapa? Nabi Allah Isa. Setelah itu tidak ada lagi. Baru langsung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dilihat dalam kitab Injil dan juga kitab Taurat dan seterusnya, bahwa ternyata kesebut di sana nama Ahmad dari suku bangsa Arab. Nah, di sanalah akhirnya mereka tidak mau terima, dihapuslah itu semua, digantilah ciri-ciri yang ada di dalam kitab Injil yang asli, yang matanya biru, bukan kehitam-hitaman, yang matanya biasa-biasa putih, kemudian bola matanya hitam seperti biasa, dan ini di bawahnya ini kayak orang bercelak. Emang asli hitam di kelopak mata beliau itu asli hitam, bukan karena bercelak Nabi itu, tidak, asli. Nah, itu akhirnya diganti dengan apa? Dengan warna kebiru-biruan, biar kayak orang Bani Israel, yaitu biru-biru kayak orang Eropa. Kemudian rambutnya keriting, orang Arab tuh keriting halus. Itu orang Arab. Nah, kemudian diganti dengan apa? Rambutnya panjang. Nah, itu dia bilang. Nah, itu diganti semuanya. Nah, kalau mau merujuk yang asli, ya itulah akhirnya ternyata beliau itu adalah rambutnya keriting Arab, kemudian matanya mata Arab, dan memang keturunan dari Siti Hajar Nabi Allah Ismail, bukan Bani Israel. Yang Bani Israel itu mulai dari Nabi Yakub. Nah, itu yang memiliki 12 orang anak. Nah, itulah akhirnya Nabi Allah Isa pun nabi yang terakhir dari kelompok dari suku Bani Israel itu adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini pun juga mereka itu tidak terima. Makanya Nabi Allah Isa itu mau dibunuh. Nah, jadi kelakuan daripada orang Bani Israel itu, orang Yahudi itu, kalau tidak sesuai dengan hawa nafsunya dia protes. Tapi ketika sudah diberikan oleh Allah, dan merasa dirinya dikalahkan dengan apa yang diberikan, mereka nggak mau terima. Padahal dia mau itu. Nah, ketika dikasih itu dan kelihatan itu adalah lebih bagus dari dirinya atau lebih hebat dari dirinya, dia nggak terima. Nah, begitulah kejadian-kejadian yang terjadi khususnya orang-orang Bani Israel. Nah, itu jadi dia itu orang-orang Bani Israel itu yang ada dalam hati mereka itu kedengkian, hasad, dengki, dan sukanya itu main bunuh. Nah, itu bagi tidak ada yang selera dengan hawa nafsunya, itu pasti dibunuh. Nah, karena itulah sering terjadi. Nah, itu sudah masyhur, itu sudah berulang-ulang cerita itu. Presiden Amerika umpamanya kalau dia membelot, tidak suka dengan orang-orang Bani Israel, orang Yahudi, pasti dia mati ketembak. Nah, begitu juga kerajaan Saudi atau negara Arab tetangga. Nah, begitu juga negara-negara Arab lainnya seperti Anwar Sadat dulu juga seperti itu kasusnya. Nah, itu siapapun itu nanti ancamannya adalah hukuman mati. Nah, itu kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, itu tanda-tanda itu dari Tuhan kalian. Nah, itu jadi beliau menyampaikan kepada Bani Israel biar beliau itu tidak dikatakan berbohong atau berdusta.
Kalau kamu tidak percaya, sekarang lihat. Nah, sekarang Nabi Allah Isa akan membuktikan mukjizat yang Allah berikan untuk menunjukkan kepada kaumnya Bani Israel yang kekeh ini, kekeh luar biasa. Makanya dikasih mukjizat yang yang tidak bisa dilakukan oleh manusia normal yang bukan nabi. Apa itu? Anni akhluqu lakum minat tini ka hay'atit tayri. Saya akan meniru, bukan menciptakan, meniru atau menyerupai, bikinnya itu dari tin, jadi tanah liat, tanah lumpur. Menyerupai apa? Kahai'atit tayri, kahai'atit ta'ir, seperti burung. Dia akan membikin dari tanah liat itu Nabi Allah Isa, tanah lumpur, tanah liat lah. Nah, dia akan membikin gambar atau patung daripada burung. Burung apa itu? Khaffash, yaitu kelelawar. Kenapa kelelawar? Karena kelelawar itu adalah sesempurna hewan yang ada di muka bumi. Itu kalau kelelawar. Ya, dan itu cara bikinnya sulit. Nah, itu yang mau dibikin patung seperti itu. Jadi bukan menciptakan, bukan Nabi Allah Isa itu bukan mau menciptakan sesuatu seperti Allah menciptakan hewan begitu, bukan. Jadi meniru dari tanah liat, kemudian dibikinkan patung kelelawar. Nah, setelah itu ditiupkan, ditiupkan oleh Nabi Allah Isa. Fa'anfukhu fihi, lalu aku tiup. Lihat ini, katanya biar kamu percaya bahwa saya itu seorang rasul Allah, utusan Allah untuk kalian. Fayakunu tayran biiznillah, maka yang tadi berupa patung tiba-tiba hiduplah dia biiznillah, dengan izin Allah. Bukan langsung bilang fayakunu tayra, maka jadilah dia kelelawar, jadilah ia burung langsung hidup, tanpa ada kata-kata biiznillah. Bukan begitu. Jadi tetap ada biiznillah. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya orang-orang itu tidak menganggap bahwa Nabi Allah Isa itu adalah juga Tuhan atau bersifat Tuhan. Dari awal itu sudah dibantah itu, dari kita ngaji kemarin tentang ayat-ayat itu. Nih, jadi Nabi Allah Isa itu bukan bagian dari Tuhan, bukan sifat-sifat Tuhan, juga apalagi bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Tuhan itu cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah Nabi Allah Isa ini hanya sebagai diberikan mukjizat saja, bahwa di balik itu sehingga dia bisa berubah menjadi kelelawar hidup, padahal itu patung langsung berubah, itu semua atas kehendak Allah, bukan ciptaan daripada Nabi Allah Isa. Makanya biiznillah, karena ini barang KW, bukan kelelawar asli. Barang KW ini yang dibikin palsu, cuman bisa hidup begitu. Otomatis ketika sudah dia bisa terbang, dilihatlah oleh orang-orang itu, orang Bani Israel. Dilihatnya, oh ternyata benar ini terbang. Dilihatnya terbang lalu hilang. Nah, ketika hilang dari pandangan mata mereka, mati lagi itu kelelawar. Kenapa mati lagi? Ya karena dia KW palsu. Nah, itu dia begitu, dia modal langsung dia mati. Nah, kemudian Allah matikan lagi. Karena yang bisa yang bisa, karena pencipta yang asli itu hanya Allah. Jadi ini sifatnya Nabi Allah Isa itu membuktikan kekuasaan Allah, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Isa, sehingga bisa membuat kelelawar yang palsu bisa terbang jadi hidup, jadi tidak asli. Nah, itu sehingga dia akhirnya mati, itu kelelawar. Nah, ini kelelawar ini paling sulit dan paling sempurna binatang atau hewan itu adalah kelelawar. Yang pertama, kelelawar itu dia punya gigi taring luar biasa. Semua punya itu hewan-hewan. Kemudian yang kedua, dia punya, mohon maaf, 1000 maaf, payudara kayak perempuan. Nah, itu agak gede. Nah, begitu juga hewan yang lain sama. Nah, ini yang ketiga, kesempurnaan daripada kelelawar itu apa? Dia juga keluar darah haid. Keluar darah haid dan nifas itu kelelawar. Nah, ini keunikan daripada kelelawar, bisa keluar darah haid.
sama kayak kan nisa seperti perempuan. Berarti kalau dia lahir ya keluar darah nifas. Kan begitu jadinya. Nah, kemudian keunikan daripada kelelawar ini dia itu ketika Allah menjadikan dia itu sebenarnya dalam keadaan buta. Buta dia itu kelelawar. Lalu bisa enggak dia melihat kelelawar itu? Bisa. Hanya 2 masa saja, 2 waktu saja dia bisa melihat dunia ini. Kapan itu? Ba'dal maghrib, setelah sholat maghrib dia baru bisa melihat. Makanya dia terbang kalau maghrib ke sana kemari itu kelelawar. Nah, setelah masuk waktu isya buta lagi dia, langsung dia nyantol enggak kemana-mana karena udah buta. Kembali lagi ke aslinya, wujud aslinya apa? Buta. Nah, dia bisa melihat itu cuma 2 waktu itu aja. Setelah sholat maghrib, yang sering kita lihat keluyuran kalau pas sudah mau maghrib itu udah keluyuran dah dia. Nanti udah menjelang isya, udah jam segini aja udah kembali buta, kembali dia langsung nyantol. Kemudian, nah kalau ada umpamanya yang masih bisa terbang, nah itu dia ngelantur jadinya nabrak sana kemari itu. Kalau dia berani terbang ke kelelawar pasti nabrak dia tuh. Karena dia enggak melihat. Nah, itu melihat itu setelah itu. Kemudian yang kedua, ba'da salatil subhi, yaitu setelah salat subuh. Nah, itu kata keterangan di kitab tafsir. Nanti bisa tanya sama ahli biologi. Karena ahli biologi itu tahu masalah kayak gitu-gitu. Nih, siapa tahu ada perbedaan. Nah, itu setelah salat subuh. Nah, kalau kita habis salat subuh coba lihat nanti di langit itu atau di pohon-pohon tuh. Langsung udah lihat saya sana kemari. Nah, setelah sudah kelihatan matahari buta lagi dia, langsung dia nyangkut. Yaitu hanya dua masa itu saja. Nah itulah akhirnya fayakunu tayran biidznillah, maka jadilah dia itu burung terbang. Jadi terbang dia si kelelawar kawi yang palsu ini, lalu setelah itu hilang dari pandangan matanya, lalu dia jatuh. Kemudian apalagi kemuliaan yang Allah berikan berupa mukjizat kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Wa ubri'ul akmaha, saya diberikan mukjizat oleh Allah bisa menyembuhkan anak kecil atau siapa saja, orang buta sejak dia lahir. A'ma walad, sejak lahir, sejak dilahirkan itu dia sudah buta. Itu bisa disembuhkan oleh Nabi Allah Isa dengan menyebut asma Allah Al-A'zam. Diusap-usap langsung sembuh, bisa melihat. Itu mukjizat khusus buat Nabi Allah Isa. Nah, itu biar orang-orang daripada orang Yahudi itu benar-benar beriman dengan adanya Rasul, dengan adanya Nabi Allah Isa sebagai seorang Rasul, seorang Nabi dan Rasul Allah. Nah, otomatis kalau sudah beriman, maka otomatis dia akan percaya dengan Allah. Jadi tidak tertipu lagi dengan kitab-kitab yang sudah dihapus-hapus. Jadi biar mereka itu mau kembali kepada agama Islam yang sebenarnya, seperti yang termaktub dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil beserta Al-Quran. Nah itu orang yang buta sejak baru lahir. Wal abrasa, dan juga penyakit kusta. Itu penyakit kusta itu kalau dia tusuk itu keluar air biasanya. Nah ini wa khussa bidzikrihima. Kenapa Allah menyebutkan 2 penyakit ini secara langsung? Karena 2 penyakit ini boleh dikatakan sulit atau tidak ada yang bisa menyembuhkan pada saat itu. Nah, ini masalah penyembuhan penyakit yang Allah berikan mukjizat ini kepada Nabi Allah Isa, persis sebagai seorang dokter. Karena waktu beliau diutus oleh Allah, yang sudah kami jelaskan minggu lalu, itu pada masa banyaknya para orang yang ahli tabib, ilmu kedokteran maju, tapi itu tabibnya itu mengandalkan logika, hanya batas logika. Tapi kalau kehebatan daripada Nabi Allah Isa itu di luar logika. Buktinya orang bisa sembuh dengan doa. Orang bisa sembuh dari penyakit kusta dengan doa. Orang bisa sembuh dari buta sejak lahir bisa dengan doa, tanpa peralatan perlengkapan seperti lazimnya para dokter pada saat itu. Jadi otomatis karena ini di luar terlalu ajaib sekali, luar biasa kehebatan ini, diharapkan orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi mau beriman kepada Nabi Allah Isa.
dan kembali kepada ajaran Allah yang asli. Itu salah satu di antara kehebatan daripada Nabi Allah Isa, yaitu pertama membuat kelelawar walaupun itu palsu. Nah, kemudian berikutnya itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Isa biar tambah meyakinkan, biar tambah mengimani, karena ini keimanan daripada orang Bani Israel, orang Yahudi itu kekeh katos luar biasa. Sekarang beriman, entar aja langsung jadi kafir. Sekarang beriman, besok udah langsung murtad, langsung ingkar kepada Tuhan. Seperti peristiwa Nabi Allah Musa, ditinggal sebentar ada untuk terima kitab Taurat, langsung nyembah anak sapi, anak lembu. Padahal baru diselamatkan dengan mukjizat lagi sampai membelah lautan, Laut Merah. Setelah berkumpul ditinggal sebentar malah nyembah apa? Anak lembu. Nah, ini kan begitulah kelakuannya. Nah, hal-hal kayak begitulah yang Allah berikan kepada para nabi yang diutus khusus untuk Bani Israel, karena katos. Kena katos dan apa kekehnya itu daripada orang-orang Bani Israel atau orang Yahudi sampai sekarang. Nah, karena itulah kalau apapun yang dilakukan itu sekiranya ada manfaat buat diri mereka, mereka akan lakukan. Kalau ada keuntungan buat diri mereka, mereka akan lakukan walaupun sampai mengorbankan nyawa orang lain. Itu model daripada perjuangan orang-orang Yahudi dan Bani Israel sejak dari zaman dahulu kala. Kemudian wa uhyil mauta. Nah, ini lagi menghidupkan orang mati. Dan ini orang mati ini aslinya hidup, lalu dibikin mati. Ini mukjizat, mukjizat Allah yang Allah berikan kepada Nabi Allah Isa. Ini saking sayangnya Allah kepada Bani Israel, kepada orang Yahudi, agar mereka itu mau kembali kepada ajaran kitab Taurat yang asli, dan juga kembali mau mengikuti Nabi Allah Isa dan kitab Injil yang Allah wahyukan kepada Nabi Allah Isa khusus untuk Bani Israel atau orang Yahudi. Itu menghidupkan orang mati biiznillah, dengan izin Allah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Allah Isa itu sebenarnya itu sama kayak kita, tidak bisa apa-apa, tidak bisa apa-apa, tapi bisa terjadi itu. Kenapa? Karena izin Allah. Kalau Allah berkehendak kepada diri kita, bisa enggak kita? Bisa. Tapi bukan kita yang bisa sebetulnya, Allah yang bisa. Tapi Allah memberikan kekuatan, diberikan izin sehingga kita kelihatan kayak bisa, padahal tidak. Dan ini memang seperti itu. Memang ya, mungkin di antara bapak-bapak ada yang pernah merasakan hal-hal aneh. Sebenarnya kita tidak bisa, tapi semua itu atas izin Allah. Makanya biiznillah dikatakan biiznillah, Allah kasih biiznillah biar orang itu tidak menuhankan daripada Nabi Allah Isa. Nah, kemudian siapa aja contoh-contoh orang yang pernah dihidupkan kembali oleh Nabi Allah Isa. Yang pertama, beliau pernah menghidupkan sahabat beliau sendiri yang bernama Azar. Bukan Azir, Azar bi fathhiz zai. Nanti kalau lihat bacaan tulisan Azir berarti keliru. Azar. Azar ini adalah sahabat daripada Nabi Allah Isa, teman baik. Lalu saudara Azar ini memberitahukan kepada Nabi Allah Isa, karena beliau sudah terkenal bisa mengobati orang. Dalam sehari itu beliau bisa mengobati orang hanya mengandalkan doa saja, itu 50.000 orang. Tapi dengan syarat harus beriman, harus percaya, harus yakin bahwa beliau itu adalah utusan Allah, dan yakin beriman kepada Allah, beriman kepada Allah baik di mulut dan di hati, beriman kepada Nabi Allah Isa sebagai utusan Allah. Nah, ini dua ketentuannya kalau ingin sembuh diobati oleh Nabi Allah Isa. Yang pertama beriman kepada Allah, lalu kemudian beriman kepada Rasulullah yaitu Nabi Allah Isa. Berimannya itu dua, yaitu ucapan dan hati. Kalau ucapan saja, hati tidak, maka tidak akan sembuh. Hati saja tapi ucapan tidak mengakui, juga tidak akan sembuh. Jadi dua sama kayak kita syahadat itu kan.
Jadi ada iqrar dan juga ada tasdik dalam hati. Itu harus dua ketentuannya. Yaitulah Azar akhirnya karena dia sakit, lalu dia saudara perempuannya ini si Azar ini mencari Nabiullah Isa. Lalu dia bilang, ya Nabi Allah Isa, tolong obati saudara saya, kakak saya yang laki si Azar ini. Dia dalam keadaan sakit parah, tolonglah dia obati, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Lalu dia pulang. Nah, selang 3 hari belum diobati. Ya mungkin karena Nabi Allah Isa ini lagi sibuk, karena banyak kali pasien, sehari 50.000 orang. Nah itu kena sibuk kayak begitu. Pas 3 hari kemudian barulah beliau sempat datang ke rumahnya Azar yang sakit ini, sahabatnya ini. Ternyata ketika Nabi Allah Isa ini datang ke rumahnya Azar untuk menjenguk sahabatnya yang sakit ini mau diobati, ternyata Azar ini sudah meninggal dunia dan sudah dimakamkan. Lalu Nabi Allah Isa pun akhirnya mengajak saudaranya si Azar ini yang perempuan ini, di mana kuburnya? Itu sudah dimakamkan. Datang ke kuburnya Azar. Dan si Azar ini masih muda, belum menikah. Nah, itulah akhirnya Nabi Allah Isa ini karena ingin membuktikan mukjizat Allah kepada umatnya, lalu berdiri di makamnya Azar, lalu mengatakan dengan izin Allah, menyebut asma Allah Al-Azam, "Qum ya Azar." Bangun hai Azar. Bangun dia dari dalam kuburnya. Pulang ke rumah, diobati, sembuh, sampai dia menikah, sampai punya anak. Nah itu nanti kalau ada pertanyaan, katanya wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Ini kenapa bisa hidup lagi? Kalau orang dah mati ya pasti mati. Jawabannya apa? Itu sebenarnya bukan ajalnya si Azar, itu adalah sebagai apa? Sebagai pembuktian kekuasaan Allah. Allah ingin menampakkan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Isa, bahwa Nabi Allah Isa itu adalah seorang Rasulullah, seorang utusan Allah. Memang ajalnya belum mati itu Azar itu. Kemudian yang kedua, ada lagi seorang anak. Orang tua yang memiliki anak masih muda sekali, masih belia, dan kebetulan Nabi Allah Isa dalam dakwahnya kebetulan jalan. Nah tiba-tiba ada yang lewat membawa jenazah, dan ini memang belum ajalnya ini, tapi Allah ingin membuktikan mukjizat bisa menghidupkan. Berarti apa? Nabi Allah Isa itu adalah apa? Utusan Allah, bukan bohong, benar. Dia jadi lewat, dipikul seperti mikul mayit biasa, 4 orang. Nah ketika dia lewat itulah ingin mendakwahkan kepada orang-orang yang lewat-lewat itu. Lalu Nabi Allah Isa menyebut asma Allah Azam, lalu kemudian mengatakan, "Kum, bangunlah." Bangun itu mayitnya, bangun, dibersihkan dirinya dari keranda, langsung dia pulang. Langsung pulang. Nah begitu juga ada seorang anak juga yang usia 10 tahun, perempuan, dengan izin Allah, kuasa Allah, Asmaul Azam, bangun, kumi, bangun juga. Nah yang terakhir itu siapa? Yang terakhir itu adalah lebih membuktikan, menguatkan, meyakinkan orang-orang Bani Israel kepada kekuasaan Allah, bahwa Nabi Allah Isa ini adalah utusan Allah yang sebenarnya, bukan bohong-bohongan. Maka Allah pun memerintahkan kepada Nabi Allah Isa untuk menghidupkan siapa? Anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Sementara jarak Nabi Allah Nuh dengan Nabi Isa itu anaknya ini, anaknya Nabi Nuh itu 4.000 tahun yang silam. Nah itu dicoba lagi. Perhatikan daripada mukjizat Allah. Kum, bangun dia. Nah ini ketika dia bangun, karena memang sudah ajalnya dia mati. Anaknya Nabi Nuh ini sudah 4.000 tahun, memang dia sudah mati. Nah ini hanya ingin membuktikan mukjizat Allah. Makanya Nabi Allah Isa ini langsung bilang apa? Sekarang mati kamu lagi, hidup sebentar, mati lagi. Nah ketika dia hidup ini,
si anaknya Nabi Nuh ini udah 4000 tahun yang silam dihidupkan kembali, otomatis apa? Sebenarnya nggak kepingin dia mati. Jadi hidup itu enak, kan dunia soalnya. Karena masih ada hawa nafsu, semua gemerlap. Udah 4000 tahun yang silam, dilihat dirinya hidup. Nah, ketika udah hidup kan senang dia. Lalu disuruh mati lagi. Sekarang kamu mati lagi dengan izin Allah. Ya, karena sudah ketentuannya memang dia mati. Tapi ada syarat. Nah, syaratnya apa? Saya akan mati lagi dengan izin Allah. Tapi syaratnya apa? Syaratnya jangan sakit lagi. Ketika kalau orang meninggal, waktu nyawanya dicabut kan sakit luar biasa. Nah, karena saya ini akan istilahnya dicabut kedua kali, baru aja hidup langsung mati lagi, kan lumayan 2 kali sakit, nggak adil nih. Hanya dia minta mohon pada Allah ketika saya mati lagi untuk yang kedua kali ini jangan ada sakit lagi kayak waktu orang meninggal dunia pertama itu cabut rohnya itu dari urat-urat roh kecabut tuh sakit kayak kena silet. Akhirnya kata Nabiullah Isa itu apa? Oh ya, tidak apa-apa, nanti tidak akan sakit lagi, cukup sekali itu aja waktu kamu mati dulu, waktu tahun 4000 tahun silam itu saja, sekali merasakan sakit. Nah sekarang silahkan mati dengan izin Allah dan tanpa ada rasa sakit lagi. Akhirnya mati lagi dia itu. Nah, jadi begitu keajaiban mukjizat daripada Nabiullah Isa. Wa nabiyukum bima ta'kuluna ma tadakhirun fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Untuk berikutnya tentang mukjizat yang Allah berikan pada Nabiullah Isa tentang menebak-nebak atau menenung kata orang, menebak-nebak. Nah itu nanti insyaallah akan kita bicarakan di pertemuan minggu yang ketiga insyaallah. Itu minggu depan kemudian kembali lagi ke masalah fikih Imam Syafi'i. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya. Mudah-mudahan Allah meridhai kita, memaafkan buat diri kita apabila ada kesalahan khususnya bagi diri saya. Kalau ada keluaran mudah Allah maafkan. Semoga Allah merahmati kita, menjadikan kita orang-orang yang soleh, orang-orang yang lurus di jalan Allah sesuai dengan kitab Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan semoga nantinya ketika Allah suatu saat memanggil kita, semoga kita tetap dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا كريم وسلم وارض الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله تعالى أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولاساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم انت خير الراحمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا بما علمتنا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشع عمل لا يرفع دعاء لا يسمع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.